Assalamualaikum. Jumpa lagi sahabat pada channel Iskandar Zulkarnain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, diharapkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak di kemudian hari kita memperoleh syafaat beliau. Sahabat semua, kajian kita pagi ini adalah mata yang tidak selalu mewakili peristiwa yang sesungguhnya. Beberapa waktu lalu di sebuah pulau di daerah Nusa Tenggara Timur, sahabat, saya melihat sebuah perahu di pantai dengan air yang begitu jernih. Saya berpikir dari permukaan perahu ke dasar laut hanya berjarak 1 hingga 2 meter. Ketika saya tanyakan pada sang nelayan, berapa sesungguhnya kedalaman perahu tersebut, berapa sesungguhnya ketinggian perahu tersebut dari dasar laut, sang nelayan mengatakan bahwa dari dasar laut ke posisi perahu berjarak sekitar 5-6 meter. Ternyata pandangan mata saya tidak menggambarkan peristiwa sesungguhnya. Peristiwa selanjutnya, sahabat semua, ketika kita duduk di dalam sebuah ruangan, kemudian telinga kita mendengar ada sebuah pesawat yang sedang melintas di atas rumah kita. Maka seorang sahabat mengatakan bahwa di atas rumah sedang terjadi peristiwa pesawat yang sedang melintas. Namun ketika mata kita melihat ke atas, yang terlihat oleh kita adalah hanya pelapon rumah. Kita tidak melihat pesawat yang melintas. Sahabat semua, sekali lagi mata kita tidak mewartakan atau tidak menceritakan hal sesungguhnya yang sedang terjadi. Demikianlah sahabat, banyak sekali peristiwa yang ketika mata kita melihat secara terang benderang, namun sesungguhnya peristiwa itu tidak menggambarkan apa sesungguhnya yang terjadi, meskipun mata kita melihat secara jelas dan terang benderang. Contoh lain, sahabat, apa yang kita sebut dengan bias. Ketika kita meletakkan sebuah batang pena ke dalam gelas, maka seakan-akan batang pena kita itu patah. Dan posisi mata pena kita yang ada di ujung itu tidak sedalam kedalaman yang sesungguhnya. Inilah peristiwa yang kita sebut bias. Peristiwa demikian, peristiwa bias yang saya maksudkan, terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak waktu. Kita melihat bias-bias peristiwa yang kita lihat secara terang benderang, padahal sesungguhnya tidak itu sebenarnya yang terjadi. Lalu pertanyaannya, sahabat semua, sampai kapan kita harus mempercayai pandangan mata kita? Walau sesungguhnya kita sendiri tahu banyak peristiwa yang terjadi yang terlihat oleh mata, namun sesungguhnya bukan itu sebenarnya yang terjadi.
Sahabat semua, mari kita bijak dalam menghadapi kehidupan. Banyak hal-hal yang nampak oleh mata kita, namun peristiwa itu tidak yang sesungguhnya. Di zaman yang serba globalisasi ini, di zaman era digitalisasi ini, kita harus lebih bijak lagi. Ketika kita melihat sesuatu, kita gunakan alat deteksi yang lain. Ada mata yang harus dibantu dengan pendengaran, sehingga peristiwa yang dilihat dengan mata itu tidak menjadi mutlak. Peristiwa ini digambarkan seperti kita melihat plafon rumah, namun sesungguhnya di balik plafon rumah itu ada sebuah pesawat yang sedang melintas. Demikian juga ketika kita melihat sesuatu, meskipun mata kita menyatakan A, harus dibantu juga dengan informasi yang menggambarkan peristiwa itu. Contohnya seperti ketika saya melihat sebuah perahu nelayan di pantai pada sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Atau kita melihat sesuatu, sesungguhnya jaraknya jauh, namun mata kita melihatnya seakan-akan dekat. Inilah yang dicontohkan seperti peristiwa bias pada beberapa kalimat di atas sebelumnya. Sahabat sekalian, mata tidak selalu mewartakan yang sesungguhnya. Untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya, kita membutuhkan telinga, kita membutuhkan pikiran, kita membutuhkan informasi yang lain, kita membutuhkan teman-teman kita yang dapat menjelaskan apa itu sesungguhnya. Inilah yang kita sebut dengan tabayun. Inilah yang kita sebut dengan konfirmasi. Maka teman-teman sekalian, sejak saat ini bijaklah dalam menghadapi sesuatu. Ketika sahabat melihat sesuatu, kembali koreksi ulang dengan pikiran kita, kembali koreksi ulang dengan telinga kita, kembali koreksi ulang dengan bertabayun pada sesama, sehingga kita tidak terjebak dalam sesuatu yang kita putuskan disebabkan kurangnya informasi, kurangnya data yang valid, sehingga apa yang kita putuskan itu kelak akan menjadi sebuah penyesalan bagi kita. Sebelum penyesalan datang, marilah kita bertabayun terlebih dahulu. Sebelum penyesalan datang, marilah kita melengkapi data yang kita peroleh dari yang kita lihat itu, sehingga menjadi valid. Demikian sahabat semua, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu pekerjaan yang sempurna 100%. Demikian juga dengan apa yang saya kemukakan pagi ini. Salah-salah kata, saya mohon maaf pada semua sahabat. Pada Allah saya minta maaf, minta ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.